Pembalasan setimpal yang terbaik adalah yang tidak pernah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Ariati, di channel Motivasi. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat karena sudah lama tidak tampil di channel ini selama kurang lebih 2 minggu, karena saya sedang mempersiapkan anak didik saya, siswa-siswa saya, menghadapi penilaian akhir semester. Judul kali ini adalah pembalasan setimpal yang terbaik. Ketika kita dibuat marah oleh seseorang, maka cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membalas dendam dan membuat marah menjadi hal yang positif adalah sebagai berikut. Yang pertama, the best revenge is success. Pembalasan dendam yang terbaik adalah sukses. Orang yang super itu, kalau dia marah, lalu menjadikan kehidupannya sukses atau berhasil. Karena itu adalah cara yang terbaik untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita tidak serendah yang mereka kira, dan mereka sebetulnya sangat rugi apabila mereka tidak bersahabat dengan kita. Jadi, ketika kita dibuat marah oleh seseorang, balaslah dengan rencana hebat, lalu jadikan kehidupan kita hebat. Yang kedua, salah satu cara terbaik untuk membalas dendam adalah memaafkan. Memaafkan adalah memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk membaiki dia, membaiki orang yang membuat kita marah, yaitu dengan cara menjadikan dia orang baik. Urusan kita sudah cukup, yaitu menjadi orang baik. Jadi, Tuhan membalas dengan menjadikan orang itu, orang yang membuat marah itu, orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana kok bisa? Misalnya, gambarnya adalah seperti ini. Ini orang yang membuat kita marah mengatakan kepada kita, "Ah, kamu itu nggak ada gunanya, nggak level, nggak bisa cari uang." Jadi dia kualitas kepribadiannya turun. Nah, kalau kita mendoakan kesialan bagi dia, misalnya, mudah-mudahan dia celaka, moga-moga dia kebakaran, moga-moga dia kesurupan. Jadi, sama-sama negatif, sama-sama buruk, karena kualitas pribadi kita juga turun. Tapi, saat kita mau memaafkan dia, maka yang negatif-negatif ini akan menjadi positif, dia berubah. Nah, saat itu level kita ada di atasnya karena kita mulai menjadi orang yang baik. Saat kita sudah bisa memaafkan orang tersebut, maka Tuhanlah yang kemudian membalasnya. Kalau kita ingin membalas dendam, kita hanya memberikan rasa sakit. Seperti yang tadi, misalnya kecelakaan, kebakaran, dikhianati, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan tidak, karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia hanya mengurangi kesehatan orang tersebut karena dia orang tidak baik, jadi dikurangi kesehatannya. Akhirnya dia menjadi sakit. Kemudian kebahagiaannya juga dikurangi oleh Tuhan, jadi dia galau, tidak bahagia, bersedih. Kemudian rezekinya juga dikurangi oleh Tuhan, jadi rezekinya seret. Akhirnya ini diberikan kepada kita, karena ketika kita dikurangi, kita akan dilebihkan karena Tuhan Maha Adil, sehingga kita yang menjadi lebih sehat, kita yang menjadi lebih bahagia, dan rezeki kita menjadi lebih lancar daripada sebelumnya. Yang ketiga, membalas dengan ketegasan yang setimpal.
Membalas dengan ketegasan yang setimpal itu tidak sama dengan membalas dengan setimpal. Karena pembalasan setimpal yang terbaik adalah yang tidak pernah dilaksanakan. Misalnya seseorang menghina kita, pembalasan setimpalnya apa? Dihina. Tapi yang terbaik adalah yang tidak dilaksanakan. Kalau tegas harus. Contoh tegas, berhasillah. Jadi jangan gunakan kemarahanmu untuk menggagalkan kehidupanmu. Tegas itu baik, tidak ada orang tegas untuk kejahatan. Tegas itu pasti untuk kebaikan. Yang keempat, orang-orang besar tidak pernah menyibukkan diri dengan dendam. Dendam, marah, dengki, hasut itu urusan orang kecil. Orang besar sibuk meneruskan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu, yang pertama, 5 kata yang very powerful, yaitu the best revenge is success. Anger is very powerful. Kemarahan itu sangat kuat. Use it to your advantage. Gunakanlah untuk keuntunganmu, bukan untuk melukai dan merendahkan dirimu. Yang kedua, marah itu rahmat. Cara menggunakannya lah yang menjadikan kita bisa salah atau kita bisa menjadi mulia karenanya. Yang ketiga, katakan kepada diri sendiri bahwa Anda adalah orang besar. Contoh, sering-seringlah berdiri di depan cermin lalu umumkan bahwa aku akan menjadi pemimpin. Aku akan menjadi orang yang besar. Lalu katakan amin. Yang keempat, putuskan jadi orang besar. Sibukkan diri Anda untuk meneruskan kehidupan dengan sebaik-baiknya, apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.